probiotik itu menjaga kesehatan kita secara fisik dan secara psikis. Jadi kalau orangnya stres dengan makan probiotik, dengan makan prebiotik, maka stresnya akan lebih mudah terkendali karena si probiotik ini akan mempengaruhi mood kita melalui jalur yang namanya jalur usus ke otak yang itu di luar kendali kita gitu. Obat jerawat kan ada banyak, Dok. Ada nggak tips buat milih obat jerawat, misalkan kandungannya harus ada apanya gitu? Karena saya udah beberapa kali milih, banyak yang nggak cocok, Dok. Masa harus dicoba satu-satu, kan jadi kebanyakan ngabisin uang katanya. Iya, terima kasih Mbak kayaknya ya Restu untuk pertanyaannya. Memang obat jerawat tuh banyak banget ya, mulai dari yang ini terbuat dari apa bahan alami, oh ini terbuat dari apa gitu. Bingung memang kita sendiri juga sebagai dokter juga ini banyak banget ya obatnya gitu. Tapi pada dasarnya obat jerawat itu terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama, dia membersihkan sel-sel kulit mati. Jadi sifatnya eksfoliasi gitu. Terus yang kedua, dia sifatnya antiseptik atau antibiotik untuk bakteri yang menyebabkan, kan tadi ada sumbatan, sumbatannya bisa debu, bisa kotoran, bisa sel kulit mati yang menyumbat kelenjar minyak, termasuk kelenjar minyaknya juga ada di situ. Terus kalau parah dia ada bakteri yang masuk ke dalam. Nah, antibiotik dan antiseptik untuk mengatasi bakterinya. Terus eksfoliasi untuk mengatasi debunya, kotorannya, sel kulit matinya. Nah, tinggal kita lihat masalah kita itu banyaknya di mana. Oh ya, ada juga obat yang untuk meredakan si kelenjar minyaknya. Tinggal kita lihat masalah kita tuh beratnya kemana. Kalau beratnya ke sel kulit mati, misalnya, oh memang nih kulit saya banyak sekali yang mengelupas gitu. Kering. Mungkin banyak yang kering, sel kulit matinya banyak ya. Cari yang untuk eksfoliasi, terus cari produk pelembab kulit. Karena kalau kulit kering, kalau nggak dilembabkan kan udah dieksfoliasi, muncul lagi kan. Jadi kan harus dilembabkan. Nah, cari pelembab, tapi kalau bisa base-nya jangan yang minyak dulu gitu. Terus kalau untuk yang nggak terjadi reaksi peradangan yang parah, kayak misalnya jerawatnya cuman, kan ada tuh jerawat yang cuman komedo putih-putih doang atau bintik-bintik hitam doang. Nah, kayak gitu mungkin bakteri belum ada gitu, sehingga nggak perlu dikasih antibiotik gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya milih yang mana tergantung keadaan kulitnya. Tapi kalau misalnya kulitnya yang jerawatnya itu udah yang gede-gede, yang bengkak, merah dan sakit, biasanya sebaiknya sih itu ke dokter aja, karena itu bisa menimbulkan komplikasi yang ujung-ujungnya nanti menyebabkan kulitnya berbekas. Kan jelek, apalagi kalau di muka ada bekas tuh mengganggu secara estetika, jelek gitu. Jadi saya sarankan ke dokter kulit atau ke dokter umum dulu, kalau mau juga boleh, tapi biasanya langsung ke dokter kulit untuk dilihat ini butuh antibiotik yang kuat untuk di wajah, di yang topikal dioles, atau juga udah perlu minum obat mungkin berbentuk antibiotik atau untuk pereda si kelenjar minyak itu supaya tidak tidak berlebihan membentuk minyaknya atau tidak. Atau kalau untuk beberapa perempuan karena memang dia terjadinya gangguan hormon, diberikan hormon untuk mengatur si hormonnya sehingga gejolak hormonnya itu tidak berlebihan, tidak menyebabkan tadi itu ya, kelenjar minyaknya tambah aktif, terus lapisan dalam pori-pori itu jadi menebal sehingga jadi makin tinggi kemungkinan untuk terjadi sumbatan. Terus jangan lupa obat jerawat itu nggak bisa cuman dari minum dan oles, harus juga dengan gaya hidupnya. Karena kalau makannya nggak dibenerin, tidurnya nggak dibenerin, stresnya nggak dibenerin, itu kayak ngegaramin laut. Percuma. Jadi sebaiknya semua aspek diperhatikan. Mudah-mudahan menjawab untuk Mbak Restu. Ada juga Pak Habibullah, sejauh mana dampak dari konsumsi tape untuk mengatasi masalah jerawat? Memang bisa ya, Dok? Secara tidak langsung bisa. Selamat malam Pak Habibullah. Terima kasih pertanyaannya. Tape itu mengandung probiotik.
Mm-mm. selama tidak digoreng. Karena banyak orang Indo ya makan tapenya kan digoreng ya, tape goreng, minumnya Mm-mm. pakai teh anget gitu, tehnya manis atau kopi manis anget. Nah itu jadi efek tapenya akan menurun karena bagaimanapun di dalam tape namanya bakteri, Mm-mm. bakteri itu bisa musnah apabila dipanaskan. Jadi kalau mau Oke. makan tape, sebaiknya tape yang tidak dipanaskan. Tape itu mengandung probiotik, probiotik itu menjaga eh, kesehatan kita secara fisik dan secara psikis. Oke. Jadi kalau orangnya stres dengan makan probiotik, dengan makan prebiotik, maka stresnya akan lebih mudah terkendali karena si probiotik ini akan mempengaruhi mood kita melalui jalur yang namanya jalur usus ke otak yang itu di luar kendali kita gitu. Baik. Mudah-mudahan menjawab untuk Pak Habibullah. Dua lagi, semoga masih sempat ya. Ada Pak Gundolo. Kalau stres tidak berjerawat tapi malah cemas, susah tidur, nafsu makan gak teratur, kepala pusing, vertigo, apakah ini normal, Dok? Iya, terima kasih Pak Gundolo pertanyaannya. Kalau stresnya itu sudah memicu keluhan yang akhirnya mengganggu aktivitas harian kita, Hmm? yang kalau misalnya dia cemas, susah tidur kan otomatis besoknya akan kerjaan kacau, kuliah kacau, Mm-mm. semuanya kacau karena nggak bisa tidur kan. Saya sarankan untuk segera konsultasi ke dokter. Hmm. Boleh dokter umum, boleh psikiater, boleh juga psikolog. Hanya kalau psikolog biasanya hanya psikoterapi, jadi ngobrol doang, Hmm. diberikan cara mengatasi pikirannya yang cemas, yang takut, yang khawatir. Tapi kalau ke psikiater biasanya bisa diberi bantuan obat apabila diperlukan, karena psikiater itu dokter, psikolog itu bukan dokter, sehingga Oke. psikolog tidak memberikan obat, tapi memberikan konseling. Nah, untuk Pak Gundolo, jangan khawatir, banyak sekali eh, orang yang mengalami perubahan dan bisa mengendalikan perasaannya, mengendalikan stresnya hanya dengan ayo konsul ke ahlinya gitu. Jadi jangan disimpan sendiri. Kalau Hmm. selama belum mengganggu aktivitas masih mau disimpan sendiri, misalnya aku mau healing-healing aja lah, mau holiday, mau olahraga, mau apa segala masih boleh. Tapi kalau udah sampai mengganggu, apalagi orang lain juga merasakan, kok ini Pak Gundolo kerjanya jadi nggak beres ya, misalnya. Hmm. Nah itu sebaiknya secepatnya diatasi karena makin cepat diatasi, makin cepat sembuhnya, makin mudah dikendalikan.